Cuy, yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PC Game Indonesia. Mantap, mantap jiwa dan raga. Oke, jadi PC Game Indonesia untuk hari ini kita mancingnya di daerah Cendana, atau kita camping sambil mancing di daerah Cendana. Dan terkait dengan masalah tenda yang ada di belakang, banyak teman-teman yang bilang kok tenda barunya nggak kepake. Oke, saya jelaskan lagi ya, saya jelaskan lagi. Kalau kau minta penjelasan lagi, nanti saya kasih kau hadiah. Nah, jadi ini untuk tenda yang kecil ini, yang single layer, ini saya gunakan kalau misalnya PC Game Indonesianya kita nggak nginep atau kita mancingnya atau campingnya sampai sore aja, cuy. Jadi ini yang saya bawa. Tapi kalau kita bermalam, cuy, nah barulah itu si tenda yang baru tuh yang warnanya itu kuning-kuning tokai itu kita pakai, cuy. Nah, kalau kayak gini kita pakai cuma untuk setengah hari. Soalnya ini masanya nggak ribet, jadi ya bolehlah untuk kita bawa karena recommended, praktis. Tapi kalau hujan jadinya praktos, alias lu basah semua, cuy. Basah seluruh tubuh. Oke, masih ingat cara buang pancing kayak gimana? Oke, dengan ini harus dengan nafsu biar ikannya itu bisa lancar makannya, cuy. Jadi ngomong-ngomong terkait masalah channelnya si Mr. Amarji, aduh, sampai sekarang itu belum ada kepastian. Tapi kami seluruh YouTuber yang ada di Endrekang itu udah melakukan kayak semacam apa ya istilahnya? Apa sih itu, Pak? Yang apa sih istilahnya, Pak? Yang kalau misalnya kita minta dukungan pakai tanda tangan, apa sih? Apaan? Apa ya, kayak semacam kita udah petisi. Nah, kita udah ngumpulin petisi, tapi petisinya itu bukan dalam bentuk tanda tangan ataupun cap jempol. Kita petisinya itu melalui akun email kita. Jadi kita ngajuin permohonan ke YouTube agar supaya channelnya Mr. Amarji itu kembali dipulihkan ya. Mudah-mudahan dalam waktu seminggu atau paling lama sebulan lah, insya Allah channelnya si Mr. Amarji balik lagi. Nyesek, Pak. Nyesek banget, cuy. Gimana ya, sejujurnya meskipun bukan saya yang punya channel tuh, tapi gimana ya, saya merasa kayak ada yang kayak gimana gitu, cuy. Soalnya ini kita udah lihat lah perjuangannya, cuy, luar biasa. Dia yang juga yang membimbing beberapa teman buat terjun ke YouTube, dan dia juga lah yang memperlihatkan jalan kepada saya dan teman-teman yang lain untuk menuju ke jalan yang terang dengan penuh kenangan dan cinta pastinya. Jadi kita doakan aja lah, mudah-mudahan si Mr. Amarji channelnya bisa balik lagi, dan mudah-mudahan si Mr. Amarji tetap semangat, cuy. Semangat, bosku. Jangan galau, nggak boleh. Nama Tuhan, semangat, cuy. Oke, jadi untuk hari ini kita mau mancing, ini namanya selu-selu. Kalau di sini dibilang salu-salu, atau di bahasa gokilnya itu air merembes masuk ke dalam hatimu. Nah, kita akan mancing di air merembes. Air merembes bener nggak, Pak? Nah, jadi ngomong-ngomong, ini dari tadi saya ngomong di sini cuap-cuap pria, tapi mungkin teman-teman nggak kenal. Ini salah satu junior saya. Dia ini Kopassus, Pak ya. Amin. Dia mau daftar Kopassus, makanya dia minta tolong bawa saya mancing, saya mau latihan. Oke lah. Tadi saya udah suruh dia bawa kerel, mulai dari Endrekang sampai Cendana, nggak naik motor, lari, cuy, sambil bawa kerel, cuy. Tapi saya nggak shoot, soalnya saya kasihan, cuy. Nanti teman-teman Iba saya dikatakan jahat. Oke, lanjut, kita langsung mancing, cuy. Cobain di sini, mudah-mudahan gokil. Jadi kita mancingnya di depan rumah aja, cuy, depan tenda. Gak usah lah muluk-muluk terlalu jauh lah. Kita mancing aja di sini, cuy. Gak dapat ya udah, Pak, kita nangis aja, Pak. Kalau dapat ya udah, Pak, nangis juga, Pak. Pokoknya kecil. Dengan segala kerendahan hati dan ketampananku, saya bisa mendapatkan ikan di spot yang airnya butek banget, cuy. Ayolah. Cuy, ngomong-ngomong, saya udah disusupin sama perampok, Pak. Gak tahu perampoknya datang dari mana, Pak. Tadi saya sementara duduk, tiba-tiba air yang di belakang sini tuh tiba-tiba keluar busa banyak banget, Pak. Nah, ini semua busanya, cuy. Gak tahu ini busanya dari mana, cuy. Kirain ada buaya, ternyata perampok. No. Jadi di sini, di sana, di sini sekarang sama punya mau. Nah, jadi di sini saya disambangin sama si Mr. Cowboy yang kocaknya 100. Kenapa, guys? Jadi sekarang Mas Koboynya lagi sariawan, jadi nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Ya. Anak
barang anak kata bapaknya dia mau beren tuh. Tepa panasila sama bos tepa Prabu kana sih deh. Ya bupati ada budak aja dewai. Ya, barang anak kata bapak Riki. Ya mau. Ya mau. Ya mau Jo. Ya mau Jo. Oke. Bolokan nih. Ya pete. Wih, lagi. Ya. Ditarik dengan kecepatan 10 ton kilometer per detik. Iya. Merdeka. Nah, mengenai baju ini banyak yang bertanya, "Bang, bajunya kok itu mulu, Bang? Apa nggak punya duit apa buat beli baju? Apa bajunya nggak bau butek itu, nggak bau conga itu bajunya?" Pokoknya banyak lah komentar. Soalnya hampir di setiap episode Fishing Camp Indonesia saya selalu memakai 3 baju. Yang pertama itu yang ini merah, yang satunya itu warna agak ungu janda, dan yang ketiga itu warna biru Tosca atau biru army. Nah, itu 3. Nanti di episode kali ini atau di Fishing Camp Indonesia untuk hari ini saya akan menceritakan sejarah baju ini, cuy. Kenapa selalu saya pakai dan kenapa warnanya hanya 3 dan kenapa di belakangnya ada kupluknya. Kalian pasti tidak mau tahu kan? Ya udah, nanti saya cerita. Soalnya kalian nggak mau tahu lah. Jadi sebelum saya bercerita tentang sejarah baju ini, saya mau ritual dulu, cuy. Ya ritual lah, kita minum dulu, cuy, supaya kita nanti kalau cerita bibirnya nggak kering dan giginya nggak hancur, cuy. Nah, jadi mengenai baju ini, sebenarnya ini baju udah lama banget, cuy, sekitaran setahun yang lalu sebelum Fishing Camp Indonesia muncul di Arab Saudi. Nah, jadi ini bajunya sejarahnya itu berawal dari perjalanan pulang menuju ke Enrekang, dari Makassar ke Enrekang. Waktu itu ini bajunya saya beli di lapak teman saya di Makassar. Kebetulan uangnya itu adalah uang hasil YouTube yang sisa itu doang, cuy, tinggal 200 ribuan, cuy. Nah, kirain ini bajunya ini murah, cuy, sekitaran 15 ribu, tapi ternyata setelah saya tanya teman saya, ini harganya berapa sih? Nah, dia bilang 100 ribu 3 lembar. Wah, gue bilang aja, waduh, ini cuma dapat 3, cuy, padahal uang tinggal 200 ribu, cuy. Padahal kita mau pulang lagi nih ke Enrekang, dan biaya untuk pulang ke Enrekang itu dari Makassar ke Enrekang dengan menggunakan angkutan umum atau mobil itu sekitaran 100 ribu. Jadi kalau saya beli baju ini dengan harga 100 ribu, saya nggak bisa beli air minum, saya nggak bisa beli makanan untuk perjalanan pulang ke Enrekang, cuy. Jadi ya gimana ya, waktu itu saya ini kalau saya beli baju nanti saya nggak makan, cuy, nanti saya sakit sampai di Enrekang. Ini kalau saya beli baju nanti saya nggak bisa beli air minum, cuy. Waduh, gimana nih kayaknya. Tapi saya nggak bilang sama teman saya kalau misalnya uang saya tinggal buat bayar mobil doang, cuy, buat sewa mobil pulang ke Enrekang. Saya nggak bilang. Tapi baju ini yang 3 warna itu saya lama banget pegang-pegang, cuy. Saya balik lagi, saya pegang lagi. Terus saya ini muncul di pikiran saya, ini kita ngutang aja deh. Tapi kalau ngutang terus kita sementara perjalanan terus kita punya utang, waduh, bahaya juga, cuy. Nanti ada apa-apa di jalan kita koid dalam keadaan berutang, cuy, ya. Jadi ya kalau saya ceritain itu, cuy, waduh, luar biasa, cuy. Jadi setelah bajunya saya balik-balik, saya lihat-liatin, saya elus-elus, saya tidurin, saya cium-ciumin, saya sekolahin sampai gede, saya nikahin bajunya. Jadi teman saya itu kan curiga, ini orang kenapa nih bajunya diperhatiin mulu, dielus-elus mulu. Terus teman saya nanya, lu jadi beli apa kagak sih? Gue bilang aja, jadilah, gengsi dong, masa seorang YouTuber nggak bisa beli baju, ya kan? Jadi ceritanya itu saya bilang kan, ya udahlah, saya beli, masa nggak beli, kita kan malu, cuy, kalau nggak beli, udah dipegang, udah dipakai, udah dicobain tapi nggak dibeli. Nah, jadi makanya itu teman saya kayaknya tahu dia bahwasanya saya udah nggak punya uang, tinggal itu doang, cuy. Nah, setelah tokonya tutup, kebetulan saya dijemput mobil angkutan umum itu di jualan teman saya untuk pulang ke Enrekang. Nah, pas tokonya mau tutup, terus saya dibilang lagi, jadi nggak sih lo buat ngambil baju ini atau beli baju ini? Gue bilang aja, jadilah, ntar lah saya bayar, kalau misalnya mobil udah datang langsung saya bayar. Mungkin teman saya udah mulai curiga, nah kayaknya nih teman gua nggak punya duit. Nah, setelah itu mobil datang tuh dari
ke Nrekang, terus mau balik lagi ke Nrekang. Nah setelah saya udah mau naik ke mobil, itu bajunya saya simpan aja cuy. Saya ya spekul lah, mungkin di pemikiran saya mungkin teman saya ini nantinya lupa lah kalau saya ini mau beli baju, makanya bajunya saya simpan aja. Tapi ternyata setelah saya simpan itu baju kan, saya simpan kembali di tempatnya, teman saya lihat, waduh, baju yang mau dibeli teman saya ini masih ada di sini cuy. Nah dia langsung, wah kayaknya dia nggak punya duit. Nah langsung tuh dia ambil tuh baju. Saya kan udah naik ke atas mobil tuh, langsung dia ambil tuh baju, dibungkusin, terus dikasihin juga ini cuy, topi. Weh, saya dikasih langsung 3 baju yang sering saya pakai itu. Saya langsung dikasih 3 sekaligus, terus langsung dilemparin di kaca kan kebuka dikit. Nah langsung dia datang, wih baju nih, oleh-oleh buat lo. Langsung pak, mobil langsung jalan cuy. Jadi saya nggak bisa ngembaliin bajunya lagi cuy. Saya nggak bisa bayar cuy, soalnya ya kalau saya bayar saya makan apa di jalan cuy. Jadinya saya cuma teriak dari dalam mobil, thank you bro, jasamu nggak bakalan saya lupakan, pemberianmu nggak bakalan saya lupakan cuy. Jadi makanya kenapa baju ini selalu saya pakai cuy, karena ketika saya memakai baju ini saya ingat waktu saya sempit cuy, atau nggak punya uang sama sekali cuy. Setiap saya pakai baju ini saya selalu ingat masa lalu itu saya selalu ingat itu. Dan ini juga sebagai bentuk penghargaan kepada teman saya yang memberikan baju ini secara cuma-cuma cuy. Jadi intinya dari cerita yang muter-muter lama itu intinya setiap pemberian yang diberikan orang lain kita harus hargai, apapun itu cuy. Entah itu kayu lah, entah itu daun, apapun itu, lu harus hargain pemberian orang lain kepada lu, dan lu harus jagain baju itu cuy. Makanya baju ini selalu saya pakai untuk menghargai pemberian teman saya cuy. Nah itulah sejarahnya cuy. Kayak mau nangis ya. Ini tenggorokan saya kering pak. Ini nggak ngada-ngada, ini sejarahnya emang bener, saya nggak ngada-ngada. Itulah sejarahnya cuy. Nggak terlalu dramatis ya. Ya iya emang nggak terlalu dramatis ya, soalnya ya itu cuy, gitu aja cuy. Saya cuma dikasih baju sama teman, nggak bayar, dikasih secara cuma-cuma. Ya udah, bajunya saya pakai selalu untuk membuat konten Bisa Game Indonesia, supaya saya inget kalau saya pernah sesakit pernah nggak punya duit sama sekali cuy. Makanya saya selalu pakai ini buat menyemangatin saya kalau misalnya saya mulai jenuh untuk membuat video, saya pakai baju ini lagi, saya ingat lagi, wah saya pernah sakit nih, jangan sampai terulang lagi, sebagai motivasi lah kayak gitu. Jadi kayaknya cuma itu ceritanya cuy. Pusing ya, nggak terlalu seru ya. Ya emang gitu cuy ceritanya cuy. Masa mau kita tambah-tambahin cuy ya? Kalau saya tambah-tambahin ya jadinya saya ngebohong cuy. Ya memang ceritanya kayak gitu cuy. Ini perdebatan apa sih? Ini Mas Koboy. Terima kasih banyak. Oke. Mantap. Woi, kopi apa ini kawan? Kopi hitam. Kopi hitam. Ada duit nggak? Ada. Ada duit nggak? Nggak Itu ada. 10.000 pak. 10.000 ya? Oh, utang. Utang. Oke. Oke bos. 10.000 ya. Semoga kau cepat kawin kawan. Mantap. Kita punya uang. Utang lagi kawannya. Wow. Mantap.
Jadi ngomong-ngomong sekarang itu udah sore, udah hampir subuh. Masih jam 5 sore sih, tapi udah mau masuk waktu malam dan perjalanan untuk ke sini tuh lumayan jauh. Begitupun juga dengan perjalanan pulang itu agak jauh. Jadi udahlah, hari ini kita nggak dapat apa-apa. Cuma si Mas Kobo yang dapat ikan yang size-nya agak apa ya, agak memprihatinkan, kecil. Nah, sembari kita menikmati kopi, saya vlogger Mas Pul atau VM Project mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf dan batin. Jadi sampai di sini dulu Fishing Game Indonesia untuk hari ini. Hari ini mancingnya nggak seru cuy. Soalnya saya memang datang ke sini, sengaja datang ke sini untuk bikin kopi dan untuk menceritakan kisah dari baju ini cuy. Makanya saya nggak terlalu fokus buat mancing. Soalnya saya tahu cuy kalau saya nggak bakalan dapat ikan cuy. Jadi ya udahlah, nggak ribet-ribet amat mancingnya cuy. Nggak apa-apa lah. Sampai di sini dulu Fishing Game Indonesia untuk hari ini dan tetap semangat supaya kita tetap bisa fishing dan camp lagi di tempat dan cuaca yang berubah-berubah untuk saat ini. Jadi Fishing Game Indonesia mantap jiwa dan raga. Lanjutlah kita ngopi dulu cuy.